الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati DKI Masjid Jami'an Nur, Bapak Dr. Taufik Umar, Bapak Priyatna, Bapak Asma, dan bapak-bapak yang lain yang hadir. Mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya serta ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul sekaligus silaturahim dalam rangka kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadikan sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada manusia mulia, manusia agung, manusia besar, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berharap mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini kelak nanti di yaumul qiyamah akan mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai seperti biasa kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita niatkan buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kita panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal dan berkah. Rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita semuanya mudah-mudahan menjadikan anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Dan doakan mereka yang lagi menuntut ilmu, lagi belajar di pondok pesantren, di sekolah umum, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kecerdasan, Allah terangkan hatinya, Allah berikan akhlak yang mulia sebagaimana akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kita yang barangkali ada yang lagi sakit, kurang sehat, mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan juga orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita, famili kita, semua guru-guru kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di surga Firdaus Jannatul Na'im. Dan di penghujung doa ini kita mohon kepada Allah agar kiranya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniya wa likulliya salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita hadis yang ke-92. Hadis yang 91 kemarin ada kisah namanya sahabat yang bernama Abu Dujanah yang mengambil menerima pedang Rasulullah untuk melaksanakan haknya. Rasulullah memberikan pengumuman atau memberikan hadiah kepada para sahabat dalam perang Uhud ketika menyampaikan siapa di antara kalian yang mau mengambil pedang saya. Semua sahabat menunjuk tangan. Ana ya Rasul, ana ya Rasul, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi sebutin lagi, dan siapa yang mau menerima pedang saya ini tapi laksanakan haknya. Begitu dibilang Nabi seperti itu, semua sahabat diam. Ada yang nggak ngerti maksudnya apaan gitu. Cuma satu sahabat yang ngerti maksud Rasulullah, namanya Abu Dujanah. Kemudian dia tampil ke depan, dia ambil pedang Rasulullah dan dibawa pedang itu dalam perang Uhud. Pelaksanaan haknya pedang itu adalah memenggal leher-leher musuh, menebas sebatang leher musuh-musuhnya. Nah, ini artinya apa? Menyegerakan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Kita lanjutkan hadis yang ke-92. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi barakati fi ulumi fi darain amin. Berkata Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, hadis yang ke-92 yang as-salisu yang ke-6 di bab 10. Ini enggak bawa kacamata, kelupaan. Cari kacamata saya di mana? Tinggal. Ya, ini agak diplototin. Tapi masih lihat ini saat pertama, ya. Plusnya udah 3 kali plusnya nih. Cuma yang ini nggak berfungsi untuk yang kiri itu nggak berfungsi di mata saya. Kalau ditekap yang kanan, udah cuma garis hitam aja. Tapi yang kanan plus 3, jadi agak-agak burung. Kenapa yang ini dari lahir ya? Jadi yang mata kiri ini sudah dioperasi katarak sebenarnya. Lepas kan? Mesti kan? Oh iya, bisa. Agak burung itu gimana? Belum dapat lah ini. Alhamdulillah. Ini pas nih. Jadi yang sebelah kiri itu dari lahir, korneanya turun baru. Kalau korneanya itu yang hitam-hitam di tengah-tengah, hitam itu ada ya, itu turun dia ke bawah. Jadi nggak jelas kan. Nah, plus 3 ya, 2,5 rasanya agak kuyang gitu. As-salisu yang ke-6, hadis yang ke-6 di bab 10. Ani Zubair ibni Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum
Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari. Hadis yang kedua ini masih berkaitan dengan menyegerakan kebaikan-kebaikan dan jangan kita menunda-nunda. Dari Zubair bin Adi. Zubair bin Adi ini bukan sahabat tapi tabi'in. Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Tiga ini ya. Sahabat, tabi'in. Ya. Nah ini kan dari tabi'in ini murid daripada sahabat. Apa kata Zubair bin Adi? Dia berkata, Ataina an-nasa bin Malikin, kami datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapak-bapak, ibu, ini pernah mendapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Kata Rasulullah, mudah-mudahan anak ini diberikan hartanya banyak, kemudian umurnya panjang, kemudian keturunannya banyak. Itu Anas bin Malik dapat doa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 doa. Dan benar, ternyata begitu didoain oleh Rasulullah, Anas bin Malik itu luar biasa kekayaannya. Orang paling, dia di antara orang yang paling kaya di Madinah. Kemudian umurnya sampai 100 tahun lebih. Bahkan Anas bin Malik ini punya cucu, punya cicitnya udah meninggal, dia masih hidup. Gitu. Kenapa begitu? Mendapat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya panjang. Sampai berapa generasi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, dan 3 generasi dia. Anas bin Malik ya, mendapat doa dari Nabi. Yang ketiga, keturunannya banyak. Anas bin Malik itu ada 100. Anaknya ada 100, itu anaknya normal. Belum cucunya belum. Anaknya 100. Biarnya berapa dia? Biarnya berapa biarnya? Kira-kira 10. Satu orang 10 anak ya. Itu sampai segitu di sekalian ya. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Makanya begini bapak-bapak, kita nanti doain anak, doain yang bagus-bagus. Ya Allah, ya anak mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan nanti jadi sukses. Mudah-mudahan nanti dia dapat suami orang yang baik. Itu ya, kalau dia belum nikah nih, gitu. Kita punya anak doain begitu. Mudah-mudahan nanti dia punya istrinya solehah. Begitu Pak doain. Mudah-mudahan nanti punya rumah gede, gitu. Biar kerjaannya enak. Segala macam kita doain yang baik-baik boleh. Ya. Doa seorang ibu atau seorang ayah atau ibu bapaknya mendoakan anaknya sama seperti doa Nabi kepada umatnya. Kira-kira kabul nggak? Mustajab nggak? Mustajab. Jadi bapak-bapak doain anak kita supaya Allah kasih keberkahan hidupnya. Ya, setiap habis sholat kita doain anak kita. Kita panjatkan doa tahajud kita mohon kepada Allah sambil nangis kalau puji Allah. Ya. Nanti kalau saya udah meninggal dunia, mudah-mudahan anak saya bisa doain saya. Ya, itu paling penting tuh, ya, paling penting. Anak kalau kaya, kalau nggak ibadah buat apaan? Anak kalau kaya, kalau pinter, kalau nggak soleh buat apa? Ya. Nggak ada gunanya kalau begitu punya anak kalau nggak bisa doain kita. Yang enak itu kalau kita meninggal dunia, anak kita selalu berdoa kepada Allah, mohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Selalu itu otomatis tuh. Allah ampuni dosa-dosa. Begitu ya. Jadi hikmahnya adalah
mendoakan kepada anak-anak kita itu jangan sampai kita ini lelah atau kita ini malas-malasan gitu ya. Kemudian apa kata Zubair bin Adi, kami datang kepada Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini salah satu orang alim, orang yang berilmu, ya, langsung diajarin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pada saat para tabi'in datang ke Anas bin Malik nih, ya, ke rumahnya dan begitu datang ke rumahnya Anas bin Malik, semoga Allah ridho kepadanya. Fasyakawna ilaihi ma naqa minal hajjaj. Ini sahabat-sahabat tabi'in mereka mengadu ya, tentang apa? Perkara-perkara yang dilihat pada waktu itu, kelakuan dari yang namanya Hajjaj. Siapa itu Hajjaj? Hajjaj adalah seorang gubernur di zaman waktu itu, di zaman tabi'in. Seorang gubernur namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj bin Yusuf, masya Allah, astagfirullahaladzim, itu kerjaannya tahu gak? Ini gubernur paling jahat di zaman itu, gubernur paling zalim di zaman waktu itu tuh. Dia kalau udah melihat musuhnya, kalau dia udah nggak seneng sama orang, itu dia bilang dalam syairnya, kepala-kepalanya sudah seharusnya dipetik beribu. Kepala-kepalanya udah ranum, udah wangi, pengen ditebas batang lehernya. Itu gubernur kayak begitu. Kalau sekarang kita namanya presiden, kayak begitu tuh. Zolimnya, jahatnya, orang nggak salah, lu mau salah ya mau kagak, kalau dia nggak suka tebas batang lehernya. Karena kamu saking jahatnya, saking zolimnya. Bahkan ulama pada saat itu mengatakan kalau andai kata ditimbang kejahatannya Hajjaj bin Yusuf ini kepada suatu umat, pada saat itu ditimbang kejahatannya, umatnya ada yang berbuat jahatnya, satu negeri gitu ya, ada yang berbuat membunuh, berzina, berjudi segala macam nih, umatnya ditimbang sama Hajjaj bin Yusuf nih, masih berantak Hajjaj bin Yusuf nih dosanya, zolimnya. Kenapa? Karena saking dari bayangkan, saking zolimnya, saking parahnya, ya. Sampai juga para ulama berantaknya dosanya. Begitu jadi tabi'in melihat diceritain Hajjaj bin Yusuf nih, ya Anas bin Malik jahat banget, ya, menindas rakyat, zalim kepada rakyat, membunuh rakyat, sekali dibacain dan kejelekan-kejelekannya diceritain semuanya. Anas bin Malik dengerin, orang alim dengerin, habis saya ngomong dengerin, ya apa lagi ya, cintai itu lalu berarti lu ceritain keburukannya kagak habis-habisnya, ya. Sampai satu ketika Anas bin Malik, mereka udah pada diam, kata Anas bin Malik, ya, nasihatnya luar biasa. Apa kata Anas bin Malik? Faqala isbiru, sabarlah, bersabarlah, isbiru. Cuma begitu dong jawabannya. Orang disuruh sabar, diceritain panjang lebar kejelekannya, kejahatannya, kezalimannya. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabar. Ya Allah, luar biasa ini. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat problem di masyarakat, ya, punya persoalan, masyarakat ini banyak problemnya, banyak masalahnya, ya, banyak persoalannya, maka datangilah seorang yang alim dan bertakwa, yang berilmu dan bertakwa. Ini dua-duanya nggak boleh ditinggal. Datangin tuh orang yang alim dan dia bertakwa kepada Allah. Kenapa sebabnya? Sebab kalau seseorang itu punya jiwa takwa doang, nggak ada
ilmunya, maka dia menjawab fatwanya, memberikan fatwanya berdasarkan perasaan. Ada orang rajin ibadah, rajin banget, berjamaah nggak pernah tinggal, ngajinya rajin banget, tahajudnya nggak pernah putus, duhanya setiap pagi, tadarusnya setiap malam, puasa Senin Kamisnya luar biasa. Semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dia kerjain, sudah lurus banget orang. Itu kan takwa banget ya, benar nggak? Ini bapak-bapak ya Pak, udah duduk di majelis ilmu nih, di masjid. Ini bagian dari takwa nih Pak, bagian dari takwa. Berarti bapak-bapak punya sifat takwa. Nih yang paling kecil, kita lagi duduk, kita nih, teman kita lagi buka HP, ya kita sama-sama buka HP, lagi lihat HP, terus masuk WA teman kita tuh bunyi klik gitu ya. Ini kepo nih, ini kepo, pengen tahu aja gitu. Kita sebenarnya bisa nih, apa sih itu gitu ya, bisa cuman ini orang karena ada sifat takwanya dia nggak mau gitu. Ya. Padahal kalau dia pengen sendiri, pengen melihat bisa aja, cuman karena enak ada sifat takwa, itu udah takwa tuh balik gitu loh tuh. Ya. Nggak mau melihat WA yang masuk temannya, ya. Karena menjaga perasaan. Itu segitu aja udah punya sifat takwa. Ada sekali. Banyak contoh-contohnya, ambil jarum, ambil beli, ambil paku di jalan, pindahin takwa. Apalagi yang rumahnya sendiri, ya. Apalagi hadir di majlis mau di baca Quran dan sebagainya. Jadi kalau orang memutusin harus cuma ada sifat takwa di dalam hatinya, itu memutusin perkara itu biasanya berdasarkan perasaan. Pernah saya ada hadisnya nanti ya waktu itu, udah hadisnya keberapa tuh? Ingat gak? Ada seorang preman bunuh 99 orang, pernah dengar ya? Bunuh 99 orang. Dikit atau banyak? Banyak. 99 orang dibunuh itu. Cuma pengen tobat. Dia datang kepada orang yang bertakwa itu, cuma gak ada ilmunya. Sama orang rajin sholat, rajin ibadah segala macam, dia datang, dia tanya, Tuhan Guru, saya ini pengen tobat. Kata nih guru dan orang-orang yang rajin ibadah nih, ahli ibadah dibilang begini, emang dosa apaan? Dosa saya bunuh orang, udah 99 orang saya bunuh. Kira-kira saya terima nggak tobat saya? Katanya orang ahli ibadah, oh tidak bisa. Dosa kamu begitu besar, Allah nggak bakal terima tobat kamu. Ya. Akhirnya apa dengan fatwanya itu? Bukan hanya mencelakakan orang lain, tapi juga mencelakakan dirinya. Akhirnya dapetnya dibunuh. Ya. Oh kalau begitu berarti tobat sekalian aja dan Tuhan saya bunuh jadi 100 pemimpin mati kira gara-gara berfatwa pakai perasaan. Padahal kan kata Allah, siapa yang taubat pasti diterima apapun dosa kita. Lau amiltumul khotoyaya hatta mala'atis sama summa naziltum fataballahu alaikum. Segede apapun dosa kita, penuh dengan langit dan bumi, kalau kita taubat kepada Allah, diampuni. Ini orang jawabannya nggak pakai ilmu, pakai perasaan, mati. Ya. Bukan bahaya buat dirinya, bahaya juga buat orang lain. Akhirnya tuh orang kan ini berbuat dosa gitu. Yang harusnya dia tobat, dia insaf, mendapat jawaban seperti itu, dia berbuat dosa lagi, dia bunuh lagi. Nah, makanya kita mesti berilmu dan bertakwa. Ada orang yang punya ilmu doang, nggak ada takwanya, membuat fatwa berdasarkan
benar gitu saya. Contoh ini. Ada orang korupsi 1 miliar pakai ini. Cuma 50 miliarnya disedekahkan ke Masjid An-Nur. Bagaimana itu korupsinya? Apakah jadi halal? Kata di orang yang berilmu cuma kurang takwa. Oh, itu bagus. Ya, gitu. Itu korupsinya hilang kalau jadi bersih. Itu jawaban orang yang pakai ilmu, pakai hawa nafsu. Yang namanya korupsi disedekahin di mana aja, di masjid ke musola ke anak yatim ke, tetap aja korupsi dosa, tetap dosa. Air teh bapak-bapak tuh yang lagi dipegang lagi diminum, tetesan air kencing, bapak-bapak tahu berani nggak minum? Kenapa ya bapak? Najis. Sama bapak-bapak di sini ya. Korupsi tetap dosa, ya. Tetap bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu dan takwa jangan sampai dilepas. Lihat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya, "Hai Ibnu Abbas," gitu kata temannya nih, "Hai Ibnu Abbas, gimana hukumnya kalau orang yang membunuh kira-kira taubatnya diterima nggak?" Gitu. Di hadapan Ibnu Abbas begitu. Kata Ibnu Abbas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Begitu dijawab nggak diterima, langsung jalan ya, langsung pergi. Itu sahabat-sahabat Ibnu Abbas itu yang ada di samping kulit-kulitnya tegur, "Wahai tuanku Ibnu Abbas, kenapa kau bilang bahwa si fulan itu bertanya kalau ada orang membunuh kemudian tobatnya nggak terima? Kenapa emang kau nggak terima? Padahal Allah Maha penerima taubat." Kata Ibnu Abbas, "Aku melihat matanya itu berbinar-binar, melotot dan menyala-nyala untuk membunuh, senjata dan nyata untuk membunuh." Begitu kata Ibnu Abbas. Maka dijawab dengan ilmu dan takwa. Orang akhirnya nggak jadi menjadikannya, nggak jadi membunuh lantaran dijawab oleh Ibnu Abbas dengan ilmu dan takwa. Itu sebenarnya ngelakuin doang, coba ada kata-kata Ibnu Abbas, "Hai Ibnu Abbas, kalau ada orang membunuh taubat kira-kira diterima nggak?" Diterima taubat, itu orang bunuh. Lengkap tuh lihatnya, dicari orang yang pengen dia bunuh. Tapi kata Ibnu Abbas bilang tidak diterima, banyak dibunuh. Ya. Bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga menyelamatkan orang lain. Itu orang kalau punya ilmu dan punya takwa. Jadi kalau ada permasalahan apapun, kita nanya sama orang alim, sama orang yang berilmu dan bertakwa di hatinya. Ya. Kemudian, ya, kata Anas bin Malik, "Isbiru, sabar. Kalau ada pemimpin yang zalim, sabar. Ya, jangan dilawan. Ikutin aja perintahnya." Begitu Pak kata Anas bin Malik, ikutin. Meskipun dia zalim, ikutin. Orang alim luar biasa ya. Nah, kalau model kita gimana kita? Ayo kita angkat pedang, kita angkat perang sekalian. Itu orang berilmu begitu. Tapi Anas bin Malik sabar. Termasuk Hasan Al-Basri di zaman itu juga tuh. Apakah saya nggak tahu sejarahnya? Apakah Anas bin Malik sudah meninggal atau belum? Nggak tahu. Yang penting saat itu sama tuh, ya, waktunya sama. Anas bin Malik sama Hasan Al-Basri ditanya di dalam Hasan Al-Basri kedatangan para segolongan orang tentang bertanya tentang Hijaz bin Yusuf. "Hai Hasan Al-Basri, bagaimana menurut kamu Hijaz bin Yusuf ini? Gubernur yang zalim parah dia, sebab bunuh orang, jahat dia." Sama jawabannya, "Isbiru, sabar. Orang alimnya berbeda. Sabar. Tapi apa kata ini orang yang bertanya? Ya, dasar. Apa yang bilangnya? Dibilang, saya lupa tuh. Dibilang ini, kata orang yang bertanya, dasar badut tua. Udah tua. Dinasehatin supaya sabar, nggak mau. Apa kata orang yang bertanya? Dasar, ngomong apa sih badut tua? Akhirnya nggak didengerin tuh nasihat Hasan Al-Basri.
sekelompok orang ingin pasukan berperang, akhirnya terjadi banyak korban, ribuan orang meninggal dunia gara-gara menentang pemerintah Hajjaj bin Yusuf. Nah, Hasan al-Basri nggak mau hal seperti ini terjadi. Akhirnya kata nggak ada dari nasihat ulama, perang juga mati juga. Nah, kita kalau melawan pemerintah kita siapa? Kan bisa apa-apa. Kalau mereka punya senjata, makanya ulama itu turun tangan kalau ada masalah-masalah di umat, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Itu Hajjaj bin Yusuf nggak ada apa-apanya dengan pemerintah kita sekarang. Kezalimannya jauh dengan kezaliman mungkin barangkali kita bisa nilai kalau mungkin pemerintah kita zalim, Hajjaj bin Yusuf itu lebih zalim lagi. Luar biasa. Tapi apa kata orang isbiru, sabar, sabar. Ya. Kemudian berikutnya fatin layak di zaman Nuh, maka sesungguhnya tidak ada yang tidak datang suatu zaman illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang setelahnya itu lebih buruk darinya. Ini relatif, saudara-saudara. Pernah dengar cerita Kemal Atatürk? Kemal Atatürk presiden mana? Turki. Itu kan kayak begitu, ya. Setelah dia meninggal dunia, datang penggantinya siapa kan? Erdogan ya, kan? Erdogan. Datang dengan penggantinya. Sekarang Turki kan? Ya, dulu waktu zaman Kemal Atatürk itu zamannya perempuan, maksiat, perzinahan di mana-mana. Jilbab dilarang, masjid-masjid ditutup, saudara-saudara nggak boleh pada ibadah. Kayak begitu diganti sama Erdogan, sekarang luar biasa umat Islam. Salat subuhnya benar. Salat subuhnya itu katanya di Turki sama seperti salat Jumat, saudara-saudara. Ya apa itu? Luar biasa. Itu pemimpin kayak begitu. Nanti akan datang suatu zaman di mana zaman itu akan dipimpin oleh orang-orang yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Zaman Soekarno atau orang-orang kan Soekarno zalim, gitu ya. Atau sejarah kan gitu. Soekarno PKI kan begitu katanya kan ya. Karena Soekarno belain PKI dulu, begitu. Kalau PKI kan termasuk Soekarno bukan nasihatin Soekarno. Pak, gimana ini keadaannya udah parah, Pak. Gimana PKI? Soekarno nggak mau. Oh, demi stabilitas nasional sih kamu buat PKI. Begitu sejarahnya, Pak. Bapak-bapak kalau baca sejarah tahu ya. Nah, itu kan Soekarno supaya Soekarno ini membubarkan PKI, tapi nggak mau. Katanya Soekarno waktu zamannya belain PKI, meninggalnya Soeharto naik, Soeharto korupsi berjamaah, gitu kan? Dulu hanya udah pernah begini, habis Soeharto turun, B.J. Habibie 6 bulan diturunin lagi, naik yang namanya Gus Dur juga sama, digoyang 2 tahun 6 bulan jatuh lagi, naik Megawati begitu juga, turun ganti SBY turun sampai sekarang. Terus ganti-gantinya tuh mana tuh di antara mereka yang paling baik pemerintahannya, kan kita nggak tahu. Ada lagi ya, siapa yang bisa lebih baik? Soeharto dong. Zaman Soeharto kan gampang semuanya, harga murah, segala macam mudah, begitu kan ya? Ya kata apa itu sudah ribet, relatif lah, susah nilainya, ya susah. Jadi nanti bapak-bapak sekalian, kita mudah-mudahan jangan sampai ngalamin, ya. Nanti di akhir zaman akan datang pemimpin-pemimpin yang lebih buruk lagi ada. Bahkan ada lagi nanti pemimpin setelah itu yang lebih baik lagi ada. Terus dunia berputar. Oleh karena itu ada sekalian kita hanya berdoa mudah-mudahan keturunan kita ketemu sama pemimpin-pemimpin yang baik-baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta talqaul bakur, sampai kamu mati. Sampai kita mati, bahkan kita udah mati nih.
anak kita alami, anak kita mati, anak cucunya alami, terus gitu. Jadi namanya pemimpin itu ada aja, pasti ada gitu, pasti ada. Jangan heran makanya. Makanya tugas kita adalah kalau memang sudah diangkat menjadi seorang pemimpin, maka kita harus ikut aturannya. Begitu harusnya. Emang begitu katanya diajari teman di sini. Sabar. Allah tuh nggak tidur, tenang aja. Allah nggak bakalan diam. Allah nggak bakalan menyanyiakan orang-orang yang beriman. Pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah kirimkan orang-orang di suatu tempat untuk pemimpin yang zolim? Karena kita sendiri berbuat zolim. Akhirnya kita dikirimin orang-orang yang zolim. Jangan salahin pemimpin itu karena perbuatan kita yang diberikan oleh Allah, pemimpin yang zolim. Kalau kita baik, amanu wa taqwa bertakwa alaihim barakati minas samaa'i wal ardh. Kalau kita beriman bertakwa, ya akan diberikan oleh Allah rahmat dari langit dan dari bumi. Ya. Kalau kita beriman, satu penduduk dunia, satu kampung beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan berkah hidupnya dari langit maupun dari, termasuk dari pemimpin yang baik, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami'tu, kata si Anas bin Malik, ini aku dengar ya, min nabiikum, dari nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Rasulullah begitu, Anas itu nyampein aja bahwa kalau ketemu sama pemimpin yang zolim, pemimpin yang jahat, sikap kita apa? Isbiru, sabar, ya. Jadi kalau usah berani perang, kalau perang jangan perang. Ya. Mengkritik boleh nggak? Boleh, datengin aja, datengin. Kalau kita memang bisa punya akses untuk masuk ke pemerintahan, datengin. Kan ada tuh penasihat presiden. Harusnya tuh penasihat presiden kasih masukan yang baik-baik. Kalau ini salah, kasih bilang salah. Ini salah Pak Presiden, ini salah, ini zolim kepada rakyat. Harusnya begini Pak Presiden, begitu. Nah kalau itu tadi dipecat, nggak apa-apa dipecat, kita terhormat. Ya, kita udah sampaikan hidayah dari Allah. Kalau kita udah nasihatin belum juga taubat, hidayah nggak masuk, emang kita fungsinya cuma nasihatin, yang kasih hidayah siapa? Allah. Nggak bisa kita kasih hidayah, cuma nasihati. Itu harusnya begitu. Ya, solusinya begitu. Jangan kita mengadakan perlawanan, jangan perang, ya, jangan bermusuhan. Kita sendiri yang rugi nanti, banyak korban, banyak yang mati, banyak yang sengsara dan sebagainya. Nggak usah melawan presiden, nggak usah kita banjir di Padang aja udah kalah kabur dia asli. Kayak beberapa banjir dan masuk itu gedenya, air gede gelondongan kayak yang mesti berlanjut, air jutaan kayu itu terbakar berlanjut terus. Itu bencana kayak begini kita nggak bisa lah. Kalau Allah sudah memberikan prajurit-prajuritnya untuk menghancurkan umat manusia, apa? Siapa prajurit Allah? Air. Itu kan air prajurit Allah. Kalau bilang banjir kagak aja lah, nggak apa. Kan ada satu rumah dia banjir bakar, dia aman boleh. Lumpurnya nggak nyampe gitu. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi prajurit Allah, api itu kalau kecil jadi teman, kalau gede bisa berbahaya. Api itu prajurit Allah. Air, api, angin itu prajurit Allah juga. Kalau udah niup angin datang, angin topan, angin beliau hancur, datang. Ya. Kalau udah datang prajurit Allah banyak, ada 7 prajurit Allah, di antaranya adalah burung abadi yang Allah pernah kirimkan saat Ka'bah akan dihancurkan oleh Raja Abraha. Allah kirimkan burung ababil, hancur itu Raja Abraha semuanya. Ya. Tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Ya, alhamdulillah. Jadi
Tertutup ya dengan Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan. Sabar ya. Hadapi permasalahan harus sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya